Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala aydan inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara hadirin hadirat jamaah majelis Sabtu siang Masjid Raya Bintaro yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, kita panjatkan doa semoga Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim melimpahkan rahmah dan barokahnya buat kita semua. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang paling pantas kita panjatkan kecuali untayan tasyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan aneka macam nikmat cucuran rahmat buat kita semua yang tidak terhitung banyaknya. Salam dan salawat semoga Allah curahkan, Allah limpahkan buat manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, pemimpin besar dunia akhirat, yang tanpa kita besar-besarkan pun hakikatnya telah besar, karena dia adalah Nabi besar yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, panitia majelis Sabtu siang merequest saya untuk menyampaikan materi seputar esensi ibadah haji, karena ini merupakan momentum yang sangat tepat sekali, di mana hari ini jutaan kaum muslimin telah berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Sebagian masih di Madinah, sebentar lagi semuanya akan terkonsentrasi menuju ke masyair. Masyair itu tempat-tempat pelaksanaan ibadah puncak ibadah haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, Mina. Namun saya tidak ingin bicara panjang lebar soal haji itu. Saya hanya ingin menukik agak dalam, ingin meruncing pada suatu pokok permasalahan yang insya Allah di waktu yang singkat ini, Sabtu siang, mudah-mudahan yang singkat ini besar manfaatnya buat kita semua. Sampai jam berapa Mas Adi? Ya? Paling lambat 1:30. Ada tanya jawab ya? Baik, singkat saja. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini unik. Kalau bicara haji, memang kewajiban ini adalah kewajiban yang dimasukkan ke dalam rukun Islam. Saya tidak ingin membedakan mana haji mana umrah, sebab ini semua hakikatnya sama. Ada orang yang beranggapan bahwa haji itu wajib, umrah itu sunnah. Padahal tidak. Haji itu wajib, umrah itu wajib. Haji yang pertama, umrah yang pertama itu hukumnya wajib.
Nanti yang kedua, ketiga baru sunnah. Ada haji sunnah, ada umroh sunnah. Nah, yang persoalan yang sangat unik di sini saya sampaikan bahwasanya kewajiban pergi haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Namun beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau kita bicara tentang haji rukun Islam yang kelima, pasti di ujungnya selalu ada tambahan. Coba kita lihat rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, yang kelima pergi haji. Ada tambahannya tuh. Pergi haji jika mampu. Memang kewajiban haji ini hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai orang-orang yang masuk dalam kriteria istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah, mampu. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah, istita'ah itu apa? Istita'ah itu adalah az-zad war-rahilah. Apa-apa itu harus ada ukuran syariatnya, apa-apa itu harus ada dasar dan dalilnya. Yang dimaksud istita'ah itu apa sih? Mari kita merujuk pada Rasulullah. Rasulullah memberikan definisi yang disebut istita'ah, mampu adalah az-zad war-rahilah. Mampu dari sisi ongkos. Az-zad itu bekal, ada ongkosnya. War-rahilah ada kendaraannya. Coba kita lihat dua definisi ini. Mampu adalah bekal dan kendaraan. Itu berarti memang ukuran kemampuan itu dilihat, ditinjau dari sisi materi. Az-zad bekal, rahilah kendaraan. Dari sisi finance, dari sisi keuangan. Jadi memang mereka yang mampu dari sisi ekonomi lah yang berkewajiban pergi haji. Lalu pada tingkat realita, hadirin sekalian, banyak sekali orang muslim yang hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya berlimpah, tapi sampai detik ini belum menginjakkan kakinya ke Mekah. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Banyak. Orang muslim yang mampu bahkan berkelebihan tapi belum pernah ke sana. Apa yang menyebabkan ini? Di sisi lain ada muslim yang mohon maaf, mungkin dalam pandangan kita manusia hina, hidup di bawah garis kemiskinan, hidup biasa-biasa saja, mata pencahariannya minim, tapi sudah pergi haji lebih dulu ketimbang si orang kaya. Ini bukan satu dua, contohnya sudah banyak. Pernah dengar tukang bubur naik haji? Ada sinetronnya Ustaz, iya ada sinetronnya tukang bubur naik. Tukang bubur naik haji, tukang koran naik haji, pemulung naik haji. Itu cuma satu dari jutaan contoh. Bahwa ini nih faktor yang sangat uniknya saya bilang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan itu bukan di depan. Yang paling penting adalah siapa orang yang bisa datang ke tanah suci, siapa orang yang bisa menginjakkan kakinya ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang telah Allah pilih. Ini kata kuncinya. Orang yang bisa ke sana itu adalah orang-orang pilihan Allah, yang kemudian karena Allah pilih, lalu Allah berikan kemampuan untuk bisa sampai ke sana. Jadi mampunya belakangan. Allah pilih dulu, dipilih dulu nih semua. Lalu setelah Allah pilih, Allah bukakan berjuta jalan untuk bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Ada yang caranya seperti tukang bubur naik haji, ada yang caranya mungkin diberangkatkan perusahaan, ada yang mungkin diberangkatkan saudaranya yang kaya, ada kemungkinan dia berangkat karena hasil jual tanah. Ada saja jalannya, ada saja caranya. Yang penting apa? Kalau Allah sudah memilih, saudara sekalian, maka akan terbuka kemudahan, akan terbuka pintu kelebaran seluas-luasnya untuk kita bisa sampai ke sana. Jadi dengan demikian, orang yang bisa sampai ke Mekah, apakah itu haji atau umrah, ini kelihatannya wajah-wajah yang
sudah haji, sudah pernah umroh. Kalaupun belum, kelihatan juga nih ya, ini calon-calon yang akan berangkat tahun besok. Amin. Amin ya Rabbal. Kelihatan tuh ya, ada tulisannya 2017, 2018. Ustaz, kalau haji sekarang katanya antrinya lama. Ya memang lama. Haji reguler kalau daftar di Jakarta berangkatnya 23 tahun lagi. Haji reguler, ONH biasa daftar sekarang itu berangkatnya 23 tahun. Jadi kalau Bapak itu punya rezeki, ada anaknya yang sudah 17 tahun, daftarin aja sekarang. Itu berangkatnya nanti masih lama. Kalau ONH plus Ustaz, ONH plus 7 tahun antrinya. Ya, jadi nggak mungkin kali Ustaz berangkat ke sana tahun besok. Oh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Toh berangkat ke sana menjadi kamu Allah, orang pilihan Allah, bukan cuma haji, bisa saja umrah. Karena hakikatnya haji umrah Rasulullah nggak pernah membedakan ini al-hujjaj wal ummar wa fadlullah. Ini hadisnya sering beriringan. Al-hujjaj wal ummar wa fadlullah. Orang yang haji, orang yang umrah adalah pilihan Allah. Kamu pilihan Allah. Jadi hadirin sekalian, orang yang bisa ke sana itu adalah orang yang Allah pilih secara random, secara acak. Hak prerogatif Allah mau memberangkatkan siapa, hak prerogatif Allah mau menghajikan siapa, itu rahasia Allah. Tolong ukurnya apa? Tolong ukurnya kadang-kadang ini yang misterius. Orang yang bisa ke sana tolong ukurnya bukan kaya. Tolong ukurnya kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak sekali jamaah haji, jamaah umroh yang saya lihat dan mereka sering curhat sama saya. Ini sedikit pengenalan saja bahwa saya alhamdulillah Allah karuniakan nikmat, insya Allah sejak tahun 97 sampai sekarang saya bisa pergi haji setiap tahun dengan izin Allah ya, karena jadi pembimbing haji. Cuma 2 tahun ini saya tidak berangkat karena memang kuotanya sangat sulit sekali. Alhamdulillah tiap bulan bisa umroh karena bawa rombongan. Nah, banyak yang curhat sama saya, Ustaz, kata Ustaz, orang pergi haji, pergi umroh itu orang pilihan. Kenapa Allah memilih saya? Ini dia. Kenapa Allah memilih saya? Ustaz, saya baru sholat seminggu lalu. Saya baru sholat seminggu lalu. Ustaz sebut kejahatan apapun, saya pernah lakukan itu. Saya ini penjahat Ustaz. Tadi Ustaz bilang dalam manasik, katanya ini pilihan Allah. Kenapa Allah milih saya? Nah ini dia yang saya bilang. Ini rahasia Allah. Kadang-kadang banyak orang yang saleh, rajin ke masjid, tiap hari ke masjid, tiap sholat 5 waktu, nggak pernah ketinggalan ke masjid. Tetangga kita, saudara kita di tengah-tengah masyarakat banyak yang rajin ke masjid. Bahkan tiap saat dia sholat, dia berdoa pada Allah, ya Allah sampaikan hamba ke tanah suci. Balighna ila baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan saya bisa sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Doanya seperti itu. Tapi sampai sekarang belum Allah pilih. Kenapa Allah pilih saya Ustaz? Saya masih bajingan. Saya baru taubat seminggu lalu, saya baru sholat. Nah ini dia. Bapak, Ibu, nggak sedikit yang sampai buka baju. Buka baju bukan apa-apa. Buka baju dia nunjukin apa? Tatonya, Ustaz. Lihat. Ini kayak batik. Kata Ustaz, orang yang kesana orang pilihan, masa yang begini Allah pilih? Nah ini dia. Ini rahasianya, ini keunikannya. Allah punya hak prerogatif memilih siapa saja dari hambanya. Karena itu, nah ini dia. Orang yang sudah terpilih
Mungkin Bapak Ibu yang sudah daftar haji lalu tinggal nunggu tahun keberangkatan, atau kita yang kemudian Allah beri rezeki lalu berencana mau berangkat umroh, maka ini adalah kesempatan buat kita untuk menggunakan fasilitas Allah dengan sebaik-baiknya. Bapak, katanya Bapak bajingan baru tobat seminggu lalu. Betul Ustaz, ini berarti Allah punya rencana besar, Allah ada skenario besar dalam kehidupan Bapak. Tinggal apakah kita mampu memanfaatkan pilihan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang jadi pokok masalah. Banyak orang yang sudah dipilih, banyak orang yang sudah dipanggil, ada kesempatan untuk bisa sampai ke sana, tapi tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Maaf, pergi ke sana cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nggak sedikit kita ngobrol sama teman. Saya ngobrol sama jamaah saya, Ibu, apa sih tujuannya berangkat umroh? Kadang-kadang ada yang jawab begini, Pak. Bu, apa jawabannya? Ustaz, di kompleks saya itu satu blok yang belum ke Mekah saya doang, Ustaz. Yang belum ke Mekah saya saja. Yang lain umroh udah haji, cuma saya yang belum. Nah, berarti ini pergi ke sananya untuk apa? Gengsi. Cuma karena status yang lain sudah, saya belum. Ayo luruskan niat. Yang sudah daftar haji, yang tinggal nunggu tahun keberangkatan, yang sudah punya rencana mau umroh, tidak semua orang bisa ke sana. Hatta umroh orang pilihkan saja. Kalau belum Allah pilih, ada saja kendalanya, ada saja halangannya. Nah, kalau kita sudah daftar, kita sudah mantap, ada kemudahan, lalu bisa berangkat ke sana, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Apa yang ingin Allah wujudkan dalam kehidupan seorang yang pergi haji atau umrah? Ini dia skenario besarnya. Allah ingin merubah liyashhadu manafi'a lahum. Salah satu yang ingin Allah tunjukkan adalah bahwa ketika Allah memanggil kita untuk bisa sampai ke rumahnya, Allah mengundang kita, Allah memasukkan kita masuk ke dalam list daftar tamu Allah. Ini nggak sembarangan ya, daftar tamu Allah. Apakah itu haji atau umrah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sebuah maksud dan tujuan. Apa salah satu maksud dan tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka bisa menyaksikan. Liyashhadu manafi'a. Manafi'a itu jamak dari manfaat. Manfaat jamaknya manafi'a. Liyashhadu manafi'a lahum. Allah ingin memberikan kepada tamu-tamunya itu, orang-orang pilihannya itu, kemanfaatan yang sangat banyak. Apa salah satunya? Ini dia. Salah satunya adalah Allah sediakan tempat-tempat mustajabah, di mana kalau kita berdoa di tempat itu, maka doa kita pasti Allah kabulkan. Di sana tempat-tempat mustajabah di dunia ini, di bumi ini, ada tempat-tempat, ada spot-spot di mana kalau kita berdoa di tempat itu pasti Allah kabulkan. Ustaz, doa di sini emang enggak Allah kabulkan? Allah kabulkan kalau caranya benar. Ustaz, kita doa di Istiqlal memang tidak Allah kabulkan? Allah kabulkan, asalkan berdoanya dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang Rasulullah ajar. Dimanapun berdoa Allah kabulkan. Tapi Allah berikan tempat-tempat, Allah sediakan tempat-tempat di mana kalau kita berdoa di tempat itu, maka doa kita, kalimatnya gini, doa kita pasti, tuh kalimatnya, doa kita pasti Allah kabulkan. Hadirin, tempat-tempat mustajabah itu hanya ada di Makkah dan Madinah.
Tempat mustajabah itu, tempat doa yang makbul itu di dunia ini, di bumi ini cuma ada di Mekah, di Madinah. Nggak ada di Singapura, nggak ada di Eropa, nggak ada di Amerika, nggak ada di Bali, nggak ada di Australia, adanya di Mekah. Makanya saya nggak pernah dengar tuh ada teman kita pergi ke Paris, lalu kita di Bandara Soekarno-Hatta, dia mau berangkat kita antar, ketika mau berpisah kita ngomong gini, jangan lupa ya sampai sana doain saya. Nggak ada. Nanti di bawah Menara Eiffel jangan lupa ya doain saya. Nggak ada. Coba kalau orang mau berangkat umroh, berangkat haji, pasti nitipnya apa? Doain ya di Multazam tuh. Tempat mustajabah di dunia ini, di bumi ini cuma ada di Mekah. Mana itu? Multazam, Hijr Ismail, Talang Mas, Hatim, Mizab, Pancuran Mas. Kita bukan minta sama Pancuran, kita bukan minta sama Multazam, bukan. Ini tempat-tempat di mana Nabi mencontohkan kalau kita doa di sini nih, di spot ini nih kepada Allah doanya, maka doa kita kata Rasulullah tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan ketika kita berdoa di Multazam. Semua doa Allah kabulkan. Multazam, Hijr Ismail, Mizab, Pancuran Mas, Rukun Yamani, Makam Ibrahim, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, Safa, Marwah, Sumur Zamzam, Arafah, Musdalifah, Mina, Jumrah Ula, Wusta, Aqabah, terakhir satu di Madinah namanya Raudhah. Ini tempat-tempat di mana kalau kita berdoa kita pasti kalimatnya gitu ya. Kalau doa di tempat lain Allah kabulkan, tapi kalau doa di tempat-tempat itu pasti Allah kabulkan. Dan ada semacam percepatan pengabulan doa. Ada percepatan. Kalau doa di tempat lain mungkin sebulan baru dikabulkan, setahun baru dikabulkan. Kalau berdoa di tempat itu ada percepatan pengabulan. Yang tadinya sebulan bisa seminggu, yang tadinya seminggu bisa sehari. Allah punya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, untuk itu orang yang pergi ke sana adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa berdoa di tempat-tempat mustajabah. Ketika Umar bin Khattab melaksanakan haji, Nabi berpesan kepada Umar, apa pesannya? Ya Umar, la tansani fi du'ai. Nabi nitip doa sama Umar. Bayangkan, Nabi nggak perlu nitip sebetulnya, doa sendiri aja pasti dikabulkan. Tapi Nabi ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya, hei, kalau ada orang haji, ini yang harus dilakukan. Apa? Kamu nitip doa sama dia. Aku melakukan itu, kata Nabi. Hai Umar, la tansani fi du'aik. Jangan lupakan aku dalam doamu. Selipkan aku dalam doa-doamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang pergi haji, pergi umrah itu adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk full berdoa. Karena ini salah satu tujuan terbesar kenapa Allah mewajibkan haji, kenapa Allah memilih kita untuk menjadi tamunya. Doa, doa, doa. Saya ingin merubah mindset dulu ya. Ada mindset di masyarakat seperti ini. Maaf ya, sekilas benar. Udahlah, Allah Maha Baik. Pernah dengar nggak ucapan itu? Allah Maha Baik, Ustaz. Enggak, kita minta aja Allah kasih. Betul ya? Pernah dengar? Sekilas betul ya? Betul. Enggak minta saja Allah kasih. Udahlah, nggak usah banyak doa. Sekalipun doa, udahlah, doa saja yang terbaik. Maaf, saya tidak setuju dengan ungkapan seperti ini. Udahlah Ustaz, kita nggak usah mendikte Allah, kita nggak usah ngatur-ngatur Allah. Udahlah ya Allah, berikan yang terbaik. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak doanya. Sekilas benar ya, kayaknya benar. Tapi kalau kita ngaji lebih dalam, keliru.
Memang betul Allah nggak diminta saja Allah kasih, tapi Allah menyediakan sebuah mekanisme yang namanya doa. Dan doa ini dahsyat. Doa itu bukan cuma meminta, doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Coba lihat, tidak ada hidup kita, aktivitas kita, setiap harinya, tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan segala kegiatan yang tidak didahului dengan doa. Cek, bangun tidur, apa yang kita lakukan? Baca doa. Baru bangun, udah baca doa tuh. Apal doa mau tidur? Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur sudah diajarkan doa. Habis bangun tidur kita kemana biasanya? Kamar mandi, ya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Pakai baju ada doanya. Bercermin ada doanya. Semua aktivitas nggak lepas dari doa. Karena ini inti ibadah. Bahkan orang yang nggak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergunakan fasilitas Allah ini yang bernama doa dengan sebaik-baiknya. Dan harus dirubah mindsetnya bahwa Allah semakin sering diminta, semakin cinta. Allah semakin sering kita meminta. Jadi harus dirubah mindsetnya bahwa doa itu bukan ngatur Allah. Ya Allah, saya mau ditempatkan di kantor saya di pusat, ya Allah. Udahlah, nggak usah minta di pusat, nggak, jangan ngatur Allah. Allah Maha tahu yang terbaik, benar. Tapi Allah siapkan mekanisme. Apa itu mekanismenya? Doa. Panjatkan dulu apa yang jadi kebutuhanmu, apa yang kamu mau, minta. Bilang sama Allah. Dan ketika kita doa, bukan meminta, bukan mendikte, ya, memohon. Ayo kita baca ayatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba lihat. Fa iza faragta fansab. Apabila kamu sudah menyelesaikan urusan yang satu, proyek yang satu selesai, kerjakan lagi proyek berikutnya. Jadi orang Islam nggak ada istilah santai. Udah selesai kerjaan satu, beralihlah ke pekerjaannya terus. Kerja. Usaha. Bahasa Arabnya apa usaha? Sa'i. Sa'i itu usaha. Yang pernah haji, pernah umrah tahu sa'i. Sa'i itu usaha. Sa'i. Seperti Ibu Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya sendirian bersama bayinya yang masih mungil. Bayinya menangis, Ismail menjadi-jadi, menangis. Air susunya kering, sekering air mata sang ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang saat itu tengah kepayahan? Dia melakukan sebuah upaya yang bernama sa'i. Safa, Marwah, cari air. Safa, Marwah, usaha. Apa cukup usaha sekali? Enggak cukup. Marwah, Safa. Safa, Marwah, gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Proyek ini enggak gol, jangan putus asa. Di sana ada nikmat Allah, kejar. Usaha, sa'i. Asalkan usahanya harus benar. Usaha yang benar apa Ustaz? Usaha yang benar itu harus dimulai dengan sofa. Sa'i dimulai dari mana? Sofa. Sofa itu apa? Suci, bersih. Kamu harus memulai usaha dengan modal yang bersih, niat yang suci. Modalnya bersih, niatnya suci. Dimulai dari sofa, menuju ke mana? Ke marwah. Marwah itu apa? Kemuliaan hidup.
tujuan yang sesungguhnya mencari ridha Allah. Hadirin, coba lihat Safa, Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Nabi Ismail ditempatkan di sini, di dekat, kalau tahu Maqam Ibrahim dekat Ka'bah. Di tempat inilah Nabi Ismail ditempatkan. Ini Safa, ini Marwah. Coba lihat usaha sa'i, Safa, Marwah. Nggak ketemu air, coba lagi. Nggak ketemu air, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. 7 kali. Proyek ini gagal. Jangan putus asa. Bumi Allah luas. Jangan putus asa. Cari lagi proyek yang lain. Nih, proyek B gagal. Jangan putus asa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Coba lihat. Ketemu airnya di mana? Ketemu airnya di sini. Bukan di Safa, bukan di Marwah. Proyek A gagal, proyek B gagal, proyek C gagal, proyek E gagal, proyek F gagal, proyek G gagal. Ada yang muncul dari proyek lain yang lebih besar. Di Safa nggak ketemu air, di Marwah nggak ketemu air, ketemunya di mana? Di sini. Telaga Zam-Zam. Bapak Ibu tahu sumur Zam-Zam itu siapa yang menggali? Yang menggali Zam-Zam itu air dari batu keras keluar. Ini keluar karena apa? Karena hentakan kaki Ismail. Gunakan logika, gunakan kaki bayi, kaki bayi. Ya Allah, lemah kaki bayi. Kaki bayi lemah menghancurkan batu Mekah. Oe, oe, kakinya menghentak-hentak bumi. Oe, oe. Allah ingin menunjukkan, hai manusia, tugasmu cuma doa, 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 usaha, usaha, usaha. Usahamu yang sudah kau sempurnakan tadi, engkau ini lemah, selemah kaki bayi. Tapi jangan takut, lemahmu akan ada sebuah kekuatan yang dahsyat. Namanya kekuatan doa itu. Dan Allah menghancurkan batu Ka'bah, Allah menghancurkan batu Mekah dengan hentakan kaki Ismail. Jadi hadirin, usaha itu cuma syarat. Udah, yang penting keluar, yang penting kerja, sempurnakan usahamu, jadi profesional. Tapi yang menyebabkan kita berhasil bukan kehebatan usaha kita, bukan. Yang menyebabkan kita berhasil adalah kekuatan maha dahsyat yang Allah petunjukkan, dan itu muncul karena kekuatan sebuah doa. Saudara, kenapa Rasul mengajarkan doa? Karena ini kekuatannya sangat dahsyat. Habis sholat, Nabi pasti doa. Minimal doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dilakukan terus. Apalagi doanya? Minimal subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33. Nabi nyontohin itu. Usaha. Makanya saya ada beberapa kawan, saya salut. Maaf ya, usahanya cuma jual kopiah, jual minyak angin, minyak wangi. Saudara, ketika saya tanya anak berapa, rata-rata jawabnya paling sedikit 4. Anak saya 4, Ustaz. Ada yang jawab anak saya 9. Kita nggak lihat apa-apa. Saya cuma salut dengan
sebuah kepasrahan total. Ustaz, kita cuma diperintahkan usaha, saya usaha. Ini syarat aja Ustaz. Yang nyebabin keberkahannya apa? Doanya nih. Pagi keluar, yang penting kita jadi burung lah, kata Rasulullah. Lau tatawakkalu 'ala Allah la ruzikum kama razaqal thair. Jadilah kamu seperti burung yang ketika pergi pagi hari perutnya kosong, lalu keluar pulang sore hari perutnya sudah terisi. Kalau kamu tawakal seperti tawakalnya burung, kata Nabi ya. Lau tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Allah akan memberikan, menjamin rizkimu seperti Allah menjamin rizkinya seekor burung. Pergi pagi perutnya kosong, pulang sore perutnya terisi. Kalau mau berkah jadi seperti burung. Lihat karakteristik burung. Burung bangun jam berapa? Burung berkicau jam berapa? Subuh. Kicau. Zikir. Jangan cuma zikir. Lihat burung lagi, habis berkicau apa yang dia lakukan? Keluar sarang, terbang, keluar rumah, cari rezeki. Jangan diam, jangan cuma zikir. Sayyidina Umar marah, ada seorang hamba, ada seorang sahabatnya ketika waktu duha, sholat duhanya panjang, angkat tangan baca doa. Kata Umar apa? Bangun, qum, inna samaa la tumtiruz zahaba wala fiddah. Bangun, langit enggak akan turun hujan emas dengan kamu cuma ngangkat tangan saja. Islam ngajarin keseimbangan. Tapi ini dia ya, yang menyebabkan, ini kata kuncinya, yang menyebabkan sebuah keberhasilan bukan usaha. Usaha wajib, usaha perlu, tapi yang menyebabkan engkau berhasil bukan usahamu. Yang menyebabkan engkau berhasil adalah kekuatan doamu. Makanya mulai dengan doa. Proses iringi, kawal proses itu dengan doa. Teman-teman saya sekarang gitu, Ustaz, dia mau ketemu klien Ustaz, mau ketemu klien, ini kliennya cukup potensial Ustaz, lumayan nih Ustaz, bantu doa ya. Tuh, mau mulai minta doa, mau mulai doa. Ustaz udah masuk, mudah-mudahan gol Ustaz ya. Prosesnya dikawal dengan doa. Doa, usaha, tapi jangan menggantungkan pada usahamu. Karena kalau engkau tidak mau berdoa, hanya menggantungkan usahamu, hanya menggantungkan logikamu, hanya menggantungkan rasiomu, hanya menggantungkan kepintaranmu, hanya menggantungkan koneksimu, hanya menggantungkan profesionalitasmu, percayalah, wa ila rabbika farghab, harapanmu akan gugur ketika engkau tidak gantungkan harapan itu kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Allah kau serahkan semuanya. Nanti lihat ya, artinya benar nggak? Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah menyelesaikan urusan yang satu, beralihlah ke urusan lain yang lain, lalu serahkan semuanya, pasrahkan semuanya pada Allah. Doa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, doa itu ibadah. Kenapa saya tidak setuju dengan ucapan udahlah doa saja minta yang terbaik? Karena Rasulullah tidak mencontohkan itu. Rasulullah tidak mencontohkan itu. Maaf, saya belum ketemu doa, ya Allah berikan kami yang terbaik. Selesai, tidak. Yang saya tahu, Rasulullah mencontohkan kita berdoa secara detail. Apa maunya? Sampaikan dulu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dipindah ke pusat, ya Allah. Anak istri saya ada di pusat di Jakarta, saya tugas di Kalimantan di kantor
cabang. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pindah ke kantor pusat ya Allah, supaya saya bisa dekat dengan keluarga, kerja lebih fokus, segala sesuatu lebih baik ya Allah. Minta semua. Dari Kalimantan kita udah doa tuh, nggak dipindah ke pusat, pindah ke Papua, lebih jauh. Itu yang terbaik. Oh ya Allah, kok nggak ke pusat malah ke Papua? Oh, ini yang terbaik ya Allah, aku jalani. Di Papua doa lagi, ya Allah pindahin ke pusat, pindahin ke pusat. Yang terbaik itu yang sudah terjadi, yang belum dipanjatkan dulu. Let's see, kita lihat Nabi nyontohinnya, doanya detail. Waktu duduk antara dua sujud, sholat nih, duduk antara dua sujud, doa kita apa? Nabi mencontohkan, kita minta 8 item. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, terus warfa'ni wahdini wa'afini. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 item kita minta. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enggak ada tuh, ya Allah berikan aku yang terbaik. Ya Allah ampuni aku, beri aku rizki, sehatkan aku, afiahkan aku, ampuni dosaku, sayangi aku. Kadang-kadang satu item dijabarin lagi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, aku minta padamu ilmu yang manfaat, warizqan wasi'an, aku minta rizki, dirinci lagi tuh, rizki wasi'an yang luas. Ini hadis sahih. Maaf, saya sangat menyayangkan ada orang pergi ke Mekah, haji, umroh. Itu tadi, Ustaz, Allah maha baik. Dia nggak mau doa apa? Nggak mau doa. Jadi doanya siapa? Ya Allah berikan yang terbaik. Ada lagi yang doa pakai iklan. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Kayak iklan. Kau tahu yang ku mau. Kata Allah, aku tahu yang kamu mau, tapi yang kamu mau panjatkan dulu. Kamu nggak percaya dengan kebesaranku? Tuh dia kata kuncinya. Orang yang berdoa adalah orang yang mempercayakan kebesaran Allah. Dia percaya akan kemahakuasaan Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagimu ya Allah. Bahkan para sahabat, para ulama menambahkan lagi, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah berikan kami rizki yang baik, rizki yang luas, rizki yang berkah, rizki yang banyak. Tuh dirinci lagi, minta. Hadirin, dan yang paling dahsyat, doa paling dahsyat adalah doa yang dipanjatkan di tempat-tempat mustajabah. Itu sebabnya orang yang berhaji, orang yang berumroh adalah hamba pilihan Allah, karena dia diberi kesempatan untuk doa di tempat-tempat mustajabah. Stop. Kalau kita punya hajat, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke Mbah ini, maaf ya, punya proyek, Mbah, mudah-mudahan gol Mbah. Ya udah, nih beli minyak wangi. Minyak wangi, ini minyak wangi minuman jin. Minyak wangi minuman jin. Ini bener Mbak, saya punya teman, dia jual minyak wangi segini 50 juta. Ini minyak wangi minuman jin. Ini kalau kita beli ini, maharnya 50 juta. Kamu mau apa? Hajat kamu pasti disampaikan. Ya Allah, 50 juta. Dekat dengan syirik. Doanya belum tentu dikabulkan.
dikabulkan. Sekarang saya kalau punya teman lagi punya proyek, Ustaz, lagi ada proyek nih Ustaz, lumayan nih Ustaz, 40M, 40M, lumayan nih Ustaz. Waduh, gimana ya Ustaz? Ya udah, nggak usah beli minyak 50 juta, nggak usah, 30 juta aja, 30 juta, ente umroh, doa di sana. Ya nggak harus ikut saya, umroh aja, umroh, doa di sana. Nih, saya ajarin. Nih, Multazam nih. Nih, Nabi doanya gini nih. Coba lihat. Tangan, pipi nempel, perut nempel. Oh Ustaz, yang saya lihat di Mekah tuh orang begini tuh ada hadisnya ya, ada hadisnya. Jadi jangan dikit-dikit syirik tuh. Ngapain nempel di Ka'bah? Enggak. Nabi mencontohkan itu, nempel gini nih di Multazam. Kalau nggak bisa begini, minimal 2 tangan. Ya Allah, aku datang ya Allah dengan membawa hajat. Kutumpahkan semua hajatku padamu ya Allah. Sampaikan hajatmu. Kalau nggak bisa 2, 1. Nabi mencontohkan gini jadi doanya. Di Hijri Ismail, Nabi mencontohkan. Di Rukun Yamani, sahabat-sahabat mencontohkan, ini tempat mustajab. Tahu Rukun Yamani? Rukun Yamani itu sudut sebelum Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad, ini sudut sebelumnya Rukun Yamani. Ini sahabat mencontohkan, kata sahabat, ini tempat mustajab. Sahabat berdoa di sini. Sahabat melakukan itu karena Nabi mencontohkan. Lalu dia mempraktekkan dan membuktikan kebesarannya. 4 orang sahabat doanya detail. Ya Allah, aku mau menikah dengan Fulanah binti Fulan. Sambil megang Rukun Yamani, megangnya tangan kanannya. Ya Allah, aku mau menikah dengan Fulanah binti Fulan. Disebut namanya, Fulanah binti Fulan. Jadikan dia jodoh. Sahabat yang satu, ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali aku telah menjadi penguasa di Syam. Jangan kau matikan aku sebelum engkau jadikan aku penguasa di Syam. Doa minta jabatan. Boleh Ustaz? Boleh. Sahabat mencontohkan itu. Siapa manusia mulia setelah Rasulullah selain sahabat? Jadi jangan sombong. Udah doa yang terbaik aja, jangan minta apa-apa. Salah, keliru. Nabi mencontohkan doanya harus rinci, doanya harus detail, doanya mengikut Rasul, doanya mengikut sahabat sesuai kebutuhan. Punya hajat, punya sakit, punya urusan, datangi Allah. Mana tempat paling tepat untuk mendatangi Allah? Tempat mustajabah. Umrah. Nggak perlu beli minyak 50 juta, 30 juta aja umrah, doa di sana, doa. Percayalah, usaha yang kita lakukan cuma sekedar syarat saja. Kunci kesuksesan ada pada kekuatan sebuah doa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua dan semakin menumbuhkan kesadaran bahwa ternyata mindset saya selama ini kurang tepat ya. Saya nggak nyalahkan sih, nggak, kurang tepat. Yang tepat itu doa, full doa. Usaha wajib, usaha perlu, tapi bukan usaha yang menyebabkan kita sukses. Yang menyebabkan kita sukses adalah kekuatan sebuah doa, kepasrahan pada ketentuan dan kebesaran Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah seluruh persoalan hidup kalau kita serahkan pada yang maha memiliki hidup, pasti akan terselesaikan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup doa, silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Dimulai dari gambar laki-laki dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tentang haji. Ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, kalau Ustaz mengatakan tentang haji, mungkin khususnya Indonesia butuh waktu yang cukup lama, dan mungkin misalnya orang tua kita sebelum waktu hajinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin kan bisa difoto, dan salah satu syaratnya itu yang memfotonya itu harus yang sudah haji. Nah, bagaimanakah takaran keimanan seseorang atau pahalanya orang yang melakukan foto itu? Karena kan niatnya untuk si almarhumah, dan orang yang memfoto itu pahalanya itu seperti apa? Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan tentang doa mustajab. Doa mustajab seperti Pak Ustaz bilang ada lokasi-lokasi tertentu, dan saya pernah dengar suatu hadis yang saya ketahui bahwa ketika kita sujud di at-tahiyatul akhir dan kita berdoa di sana termasuk doa yang mustajab, dan ketika sujud di rakaat terakhir juga termasuk doa yang mustajab. Itu bagaimana ya Ustaz? Bagus. Singkat saja. Yang pertama, ini kaitannya dengan membadalkan haji, ya. Orang yang sudah meninggal apakah boleh dibadalkan? Saya selalu menjawab, kalau persoalan fikih itu persoalan yang khilaf, artinya khilaf, ada perbedaan pendapat. Ulama ini mengatakan tidak bisa dibadalkan, ulama yang lain mengatakan bisa dibadalkan. Ayo teman-teman, kita menyikapi perbedaan dengan sebuah jiwa besar, ya. Silakan. Sekarang misi dakwah saya, misi dakwah teman-teman dai, saya bilang udah, ente dai, misi besar ente sekarang adalah mengangkat persamaan, mengubur perbedaan. Yang kita angkat adalah persamaannya, perbedaannya tolong kita redam. Yang mau badal haji silahkan, ada ikutannya. Yang bilang nggak ada silahkan, ada ikutannya. Yang tahiyat diem, ada ikutannya. Yang tahiyat goyang-goyang tangannya, jarinya gerak-gerak, ada ikutannya, ada hadisnya. Yang subuh pakai kunut, ada hadisnya. Yang nggak pakai kunut, ada hadisnya. Yuk kita redam. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Mungkin saja dia punya dasarnya, mungkin saja dia punya dalilnya. It's okay lah kalau kita merasa guru kita yang hadisnya paling sahih. It's okay. Tapi jangan menganggap remeh yang lain. Jangan menyalahkan yang lain. Ini sikap kita, ya. Sebelum saya masuk pada jawaban, jadi ketika menyikapi perbedaan, mari sama-sama kita munculkan semangat kebersamaannya. Perbedaannya kita redam. Silahkan. Selagi prinsipnya satu, Tuhannya satu, Qurannya satu, Nabi akhirnya satu, hadisnya satu, dia saudara kita. Untuk orang yang ulama yang membolehkan untuk badal haji adalah yang paling baik yang membadalkan adalah ahli warisnya. Tentu saja yang sudah haji. Yang bisa membadalkan haji orang yang sudah meninggal adalah orang yang sudah haji, dan yang terbaik adalah ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada ahli warisnya, maka boleh dikerjakan oleh siapapun yang sudah haji dan yang kita percaya. Bagaimana pahalanya Pak Ustaz? Pahalanya orang yang mengerjakan haji itu tetap sama mendapatkan pahala tanpa berkurang sedikit pun. Sama seperti orang memberi makan orang yang berbuka puasa, ya, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kita yang membadalkan haji, yang mengerjakan haji buat orang tua kita yang sudah meninggal, tetap sempurna dapat pahala haji. Begitupun juga orang tua kita. Yang kedua, bagaimana Ustaz dengan doa di antara di tahiyat akhir? Betul. Jadi ada tempat mustajab, ada tempat, tolong dibedakan, ada tempat mustajab, ada saat. Saat itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Waktu. Ada tempat mustajab, ada saat mustajab. Nah, kita yang belum sempat ke Mekah, kita manfaatkan fasilitas yang di sini. Apa itu? Waktu mustajab. Salah satunya apa?
waktu sujud. Ini waktu mustajab. Saya harus luruskan, ini banyak yang salah soal ini, karena ini menyangkut kesempurnaan ibadah. Kalau dalam sujud wajib bahasa Arab, pasti banyak yang salah. Oh, saya bahasa Indonesia, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kenapa? Karena posisi kita sedang dalam sholat. Dalam sholat nggak boleh ada bahasa lain selain bahasa Al-Quran. Tidak boleh ada bahasa lain selain bahasa Arab. Kalau kita mau doa antara ketika sujud, munculkan saja dalam hati. Munculkan dalam hati. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Arabnya baru dibaca. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hatinya muncul. Ya Allah, kabulkan doa saya punya hajat A, B, C. Jangan diucapkan. Kalau di luar sholat, bebas. Tahiyat, ini jarang yang tahu juga nih, bagus pertanyaan. Tahiyat akhir, sebelum salam, ini waktu mustajab. Kenapa di Masjidil Haram imam tahiyatnya lama? Baca doa. Tahiyatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa yang masyhur doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa imanik. Itu doa yang masyhur di ujung tahiyat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa imanik. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Hadirin, saya pernah mencuri dengar. Muping. Ini Imam Masjid Nabawi lama baca apa sih? Saya sempat. Doanya panjang. Salah satu doanya yang pasti dibaca, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk ayah ibu. Demi Allah, sejak saya dengar itu sampai sekarang, saya kalau tahiyat akhir nggak pernah lepas Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di tahiyat akhir termasuk doa yang mustajab. Apalagi doa antara azan dan qomat. Doa ketika hujan deras itu saat mustajab. Doa saat musafir. Sebetulnya ke Eropa bisa mustajab doanya, tapi mustajabnya bukan mustajab tempatnya. Mustajab apa ini? Mustajab karena dia sedang dalam keadaan musafir. Apalagi doa hari Jumat. Hari Jumat ada yang mengatakan ba'dal asar. Menurut riwayat Ibnu Abbas itu ba'da asar hari Jumat ini ajib. Qabul, ini saat mustajabah. Saya kalau Jumat sore full doa. Kenapa? Karena itu saat mustajab. Nah saudara, kalau kita nggak bisa dapat tempat mustajab, maka carilah saat-saat mustajabah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lagi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kan kita udah sholat itu kan doa, segala-gala doa kan sudah ada di sholat, termasuk ya 8 itu ya Ustaz ya? Betul. Apakah ketika kita selesai sholat nggak berdoa lagi, apa dianggap sombong oleh Allah? Padahal setiap waktu kita berdoa. Itu Ustaz. Masih. Itu tadi dahsyatnya Rasulullah mencontohkan fi kulli waqti wa hin, anytime, kapan saja, jangan pernah lepas dari doa. Mau berangkat baca doa, sesudah sholat ada doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa takhidna jannata ya Rasulullah tabarakta rabbana wa
dilakukan setiap selesai sholat. Jadi kalau bisa terus, karena hajat itu kan dalam sholat hajatnya umum ya, hajat khusus panjatkan. Mudah-mudahan minimal setelah kita selesai sholat kita bisa berdoa walaupun cuma sebentar. Insya Allah hal itu menghindarkan kita dari termasuk kategori orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa. Minimal itu. Jadi habis sholat, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan doa yang tadi, mudah-mudahan itu sudah termasuk bagian dari minimal kita bisa melazimkan doa dalam setiap kesempatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mau nanya Ustaz mengenai istiqomah kita memohon kepada Allah. Seperti kita memiliki hajat, contoh ingin berangkat haji. Tempo-tempo kita bisa untuk selalu berdoa untuk ya Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Tapi kadang-kadang tempo-tempo kita juga tidak memanjatkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana haruskah kita istiqomah untuk memanjatkan untuk hajat kita tersebut seterusnya? Terkadang kita juga lupa, bahkan kita tidak membacakan hajat itu, mendoakan hajat itu. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hajat kita tersebut? Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga istiqomah itu sangat baik. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi nggak istiqomah. Karena itu untuk memudahkannya, mulailah dengan yang sedikit. Ya, ini salah satu kiat untuk istiqomah. Antum biasa baca doanya kapan? Jangan setiap sholat, tapi cuma seminggunya lupa, gitu ya. Mendingan kapan antum bisa lenggang? Habis maghrib, itu yang dirutinkan. Habis maghrib jangan lupa untuk berdoa. Nanti kalau sudah rutin habis maghrib, baru ditambah habis subuh dan seterusnya. Mulailah dari yang kecil untuk membiasakan istiqomah. Dan pertanyaannya, kalau kita lupa gimana Pak Ustadz? Untuk pekerjaan-pekerjaan sunnah yang sudah diistiqomahkan lalu lupa dilaksanakan, boleh dibayar berikutnya. Contoh, ini kan wajah-wajah rajin tahajud semuanya, kelihatannya yang sering bangun malam ya, apalagi ada Piala Dunia bangun malam terus. Yang sering tahajud nih, kalau udah kebiasaan tahajud, malamnya nggak tahajud. Itu dicontohkan oleh para ulama, siang harinya, pagi harinya dia qadha sholat tahajud. Qadha sholat tahajud ini bagi orang-orang yang sudah melazimkan ibadah sunnah. Kalau yang gak lazim jangan, tapi yang sudah melazimkan ibadah sunnah lalu kemudian dia meninggalkan ibadah itu, maka dia boleh kerjakan double pada waktu berikutnya. Begitu. Insya Allah mulai dari yang kecil kita akan bisa belajar untuk melaksanakan segala sesuatu dengan istiqamah. Ya, sampai hajat tercapai, terus aja, pokoknya baca terus sampai hajat tercapai. Jangan pernah hitung-hitung ya, sekian. Kalau bisa seterusnya kita lanjutkan sampai hajat kita tercapai. Dan sesudah hajat tercapai, apa? Banyakkan pujian kepada Allah. Makanya doa itu kalau di Masjidil Haram malam terakhir Ramadan itu doa kunutnya witir pakai kunut ya. Itu doa kunut witir setengah jam. Itu banyak doa plus pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu. Ini pujian atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan. Mungkin sebelum ke jawaban wanitanya, saya mau nanya Ustaz, adakah amalan-amalan untuk kita jadi tamunya Allah dalam berhaji dan jadi amalan-amalan khusus untuk jadi tamunya Allah dalam haji dan Kita aja. ya.
Pertama, doanya yang lazim, kalau bisa duha, habis duha baca doa, lalu sholat hajat baca doa. Apakah ada amalan-amalan khusus? Saya tidak berani mengkhususkan ini, tapi saya melazimkan sebuah doa yang diajarkan oleh guru saya. Salah satunya, kalau kamu punya hajat, jangan pernah lupa untuk membuka keterkabulan doamu dengan membaca suratul Fatihah. Ya, baca suratul Fatihah. Saya dapat dari guru saya baca Fatihah 41 kali. Tolong jangan dipolemikkan dulu ya. Ustaz, ada dalilnya? Ada, pasti ada dalilnya ya. Nanti kita akan merujuk ke dalam bahwa sahabat Nabi tidak pernah mendengar Nabi melakukan ini, lalu dia membacakan doa Fatihah. Fatihah, ada orang kena kalajengking, lalu di-Fatihahin di air, baca Fatihah 7 kali. Oh, ternyata guru-guru kita tuh ada dalilnya, ada hadisnya, sahih. Hadisnya sahih. Baca Fatihah 7 kali dalam air, diminumin ke yang kena kalajengking, lalu sebagian dioleskan. Oh gitu ya. Oh ada hadisnya, ada. Jadi dasar baca Fatihah di dalam air itu ada hadisnya. Jadi dia baca Fatihah 7 kali. Rasul nggak melakukan itu. Sahabat ijtihad. Karena kata Nabi, sebaik-baik doa adalah Fatihah. Sebaik-baik doa adalah Fatihah. Dibaca 7 kali untuk kesembuhan sakit. Nah, untuk bisa sampai ke Baitullah, saya dikasih amalan baca Fatihah 41 kali. Gak bisa Tuhan, zuhur, gak bisa zuhur, asar, dan seterusnya. Pokoknya dalam satu hari baca doa itu dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa melaksanakan ibadah haji dengan izin dan kebesaran. Niatin dulu ya, niatin dengan barokah dan fadilah suratul Fatihah. Al-Fatihah 41. Itu yang saya dikasih oleh guru, saya berikan buat antum, dan boleh saya ijazahkan kepada semua. Silahkan yang ingin melaksanakan itu. Ya, lagi ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang untuk membaca doa di saat hujan deras. Ya. Itu apakah pas saat hujan deras kita dalam situasi sedang sholat, atau pada saat hujan deras itu kita berdoa, kemudian berwudu dulu mungkin berdoa, atau bagaimana? Bagus. Jadi praktik, artinya aplikatif ya, pertanyaannya sangat bagus. Anytime. Saat hujan deras, itulah saat Allah mengundang kita untuk berdoa. Saya lagi di mobil, hujan deras nih, ya ini nih Allah ngasih kesempatan. Ya Allah, mudah-mudahan. Bapak Ibu, teman-teman saya alumni haji, alumni umroh, saya nggak sangka di sini ada alumni haji saya, Pak Tony, ada alumni haji saya, Pak Indra. Ini beliau pernah ke Aqsa ya, Pak Indra pernah ke Aqsa bareng saya, umroh plus Aqsa. Dahsyat. Udah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Aqsa harus, karena ada hadisnya 3 masjid yang harus segera dikunjungi: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini alumni haji dan umrah saya. Subhanallah, ketika kita punya hajat apapun, sampaikan itu di waktu-waktu saja. Ustaz, doain saya ya. Ada BBM, WhatsApp ya. Ketika teman-teman minta doa, hujan turun, lagi di mobil, doa. Ya Allah, kalau saya selalu gini, ya Allah, Nabimu pernah bersabda, gitu ya. Ya Allah, Nabimu pernah bersabda, doa saat hujan turun adalah doa yang sangat mustajab. Ya Allah, Nabimu pasti benar. Kabulkan doa kami dengan kebenaran hadis Nabi. Doa. Tidak perlu wudu dulu, lagi nyetir mobil. Mau wudu gimana ya, susah. Memang bagusnya doa dalam keadaan bersuci ya. Tapi ketika kita butuh anytime dan saat itu ada hujan turun deras, berdoalah karena itu sangat mustajab.
Assalamualaikum. Salam. Silakan. Satu lagi nih, saya sebenarnya mau tanya cuma malu. Kita dengar kalau dalam menuju 10 Zulhijjah itu ada berita-berita dari WhatsApp atau dari sosial media menyatakan kalau tanggal 1 Zulhijjah itu terakhir kita menggunting kuku dan mencukur rambut. Baik. Itu apakah untuk yang berkurban atau yang beribadah haji atau semua kaum muslimin? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ini memang persoalan yang jarang gitu ya. Tapi salah satu manfaat adanya medsos itu ya seperti itu ya. Tersebar banyak ilmu. Tapi juga mohon maaf tersebar banyak kesalahan gitu ya. Jadi harus juga selektif. Kadang-kadang hadis-hadis yang palsu beredar untuk menyatakan keutamaan atau fadilah-fadilah lain sebagainya harus tetap selektif. Salah satunya berita tentang setelah tanggal 1 Zulhijjah maka tidak boleh mencukur rambut dan kuku. Ini untuk siapa? Untuk yang akan berkurban. Untuk yang akan dan berniat berkurban maka dia tidak boleh motong rambut dan motong kuku. Nah, larangan ini bukan larangan haram. Ingat ya, larangan itu tidak semuanya haram. Ada larangan yang bersifatnya makruh, ada anjuran yang bersifat wajib, dan ada anjuran yang bersifat sunnah. Jadi memang sangat dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai hewannya disembelih. Untuk itu, bagi yang sudah niat berkurban, ada baiknya sebelum tanggal 1 sudah potong kuku, sudah bersih semuanya, sehingga dia nanti tidak perlu lagi memotong kuku sampai saat kurbannya selesai disembelih. Jadi sekali lagi, larangannya bukan larangan haram. Alangkah baiknya kalau itu kita laksanakan, kalau itu kita taati. Dan ini hanya berlaku bagi yang akan berkurban. Bagi yang tidak berkurban, keluarganya, anaknya, dia boleh menggunting dan memotong rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Maaf Ustaz, sebelum kita tutup dengan doa, dipimpin langsung oleh Ustaz, kami mengimbau kepada para jamaah seperti biasa di minggu pertama dan minggu ketiga, dan insya Allah minggu ketiga jadwal bulan September ini insya Allah akan diisi oleh seperti biasa Ustaz Tengku Kiai Haji Tengku Zulkarnain dengan membahas kitab Kafal Hadis. Untuk itu kami mengimbau kepada jamaah untuk bisa hadir kembali dan mudah-mudahan bisa mengajak saudara dan teman dan yang lainnya untuk bisa hadir di sini untuk meramaikan majelis ilmu ini. Dan untuk sekedar informasi lagi, insya Allah kajian ini bisa dilihat di YouTube dengan keywordnya adalah channel Majelis Sabtu. Bagi yang mungkin saudara-saudaranya atau teman-teman yang tidak bisa hadir ke sini bisa mendakwakan kajian ini di Majelis Sabtu, di channel Majelis Sabtu YouTube. Dan terima kasih, dan pada Ustaz kami persilakan untuk dengan doa. Biniatil qabul wal usul wa thamam kulli sulh wa hadratin Nabi Muhammad afdalul rusul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Ya Allah, siang hari ini kami berkumpul ya Allah untuk menjalankan perintah-Mu, menuntut ilmu sebagai majlis yang sangat Engkau cintai dan majlis yang sangat dicintai oleh para malaikat-Mu. Ya Allah,
ridhoilah pertemuan kami. Hasilkan dari pertemuan ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kami kepadamu, ilmu yang bisa menjadikan kami lebih semangat lagi beribadah kepadamu. Ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah, berkahi kehidupan keluarga kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahumma ya Rabbana wa ilahana, rahmatilah pertemuan kami kali ini dan perpisahan kami sesudah ini. Jagalah kami dalam kasih sayang-Mu, jagalah silaturahim kami, jaga iman kami ya Allah, agar kami nanti meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman kepadamu. Yang terpenting buat kami ya Allah, cita-cita terbesar dalam hidup kami. Setelah nanti kami semua kembali ke hadapan, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami, kumpulkan kami bersama orang tua kami, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh di dalam surga dan kenikmatan. Pertemukan kami dengan Nabi kami yang kami cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul bersama dengan para syuhada, para salihin, orang-orang yang cinta kepadamu dan Engkau mencintai mereka. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.